gitu kan. Iya. Terus yang terakhir adalah self acceptance. Self acceptance pada saat itu aku mengerjakannya sudah bukan mengenai how I accept my physical look, tapi lebih ke Mhm. how I accept that my body has a limit, yang mana aku sempat ada apa ya, badan aku sering beberapa kali ke UGD sakit, terus aku vertigo, Oh, terus aku baru sadar sekarang bahwa pada saat itu aku ada anxiety problems, oke. yang mungkin dikarenakan oleh aku sleeping pattern-nya nggak bener, kurang kena cahaya Hmm. matahari, terus jadi kalau masuk, aku ingat banget ada masanya di mana aku masuk 21 tuh, sesak nafas, Iya. kayak hilang Oh, nafas gitu, kayak nggak bisa nafas iya, gitu, iya, tapi iya, aku iya, baru sadar kos-kosan jadinya. sekarang. Iya gitu, aku baru Mhm. sadar sekarang bahwa oh aku melewati hal tersebut gitu. Jadi dulunya aku sangat passionate about everything, aku sangat 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 ambisius untuk mencapai mimpi-mimpi aku, mencapai Hmm. goals aku, until one day, oke, badan aku punya batasan, jadi aku menerima diri Mhm. aku sendiri bahwa aku punya Iya. batasan dan aku harus istirahat, harus mengedepankan istirahat. Mhm. Jadi Oke, nah aku pengen tanya lebih dalam mengenai prosesnya. Jadi kalau hmm, buku 88 Love Life itu kan ada seri 1, 2, 3 ya, Kak Dinda ya. Jadi ada dreams, hmm, passion, sama priorities. Nah ini tadi seperti Kak Dinda bilang ini adalah game changer dalam dunia ya literasi buku Indonesia gitu ya. Itu kayak pada saat mendobrak itu. gitu, Kak. Ya pada saat itu. Nah sebenarnya apa sih yang menginspirasi Kak Dinda waktu lagi buat ilustrasi buku ini? Karena kan ya ini tuh nggak pernah ada loh buku kayak gini gitu dan Kak Dinda jadi pelopor untuk make the illustration itu cute, cheerful dan sangat related sama anak-anak muda sekarang gitu. Um, aku lagi-lagi suka bingung kalau ditanya inspirasinya dari mana. Tapi yang pasti aku dan Diana cuma pengen bikin buku yang memang kita suka banget, sesuai dengan Hmm. standar kita, sesuai dengan apa yang kita suka, dan kita bikinnya pakai hati gitu. Aku dan Diana kalau untuk bikin karya buku ini kita lumayan mirip cara kerjanya. Kita bukan yang pakai target buku ini akan kejual berapa gitu, enggak. Kita hanya bikin sesuai dengan hati, kayak nulis blog, kayak nulis jurnal aja gitu jadinya sih. Terus dari gitu ide aku dan ide Diana tuh sama-sama melengkapi aja gitu. Jadi misalkan Diana punya tulisannya seperti apa, aku came up dengan ide seperti apa, terus kita ngobrol apakah ide ini matching dengan tulisan dia, apakah Ya. matching dengan experience Diana pada saat menulis tulisan tersebut gitu sih. Jadi inspirasinya dari Oh. kita berdua aja sendiri gitu. Ya, 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 ya. Nah, waktu bikin ilustrasi itu, Kak Diana waktu itu sempat cerita nih, Kak Dinda kan pasti juga ada perjuangannya gitu loh waktu bikin Ya, ilustrasi ini gitu. Nah, perjuangannya apa aja sih Kak waktu lagi bikin buku pertama kali 88 Love Life gitu? pada tahun itu aku baru masuk ke startup company, di mana setelah aku Mhm. resign sebelumnya aku sempat bokek banget itu, aku kayak akhirnya ada startup yang menerima aku bekerja, kayak oke, aku masuk sana, yang penting aku bisa punya saving gitu. Aku Ya. pas join company itu pas banget baru mulai buku Idiot Love Life. Jadi challenge-nya Mhm. adalah bagaimana aku membagi waktu antara kerjaan Ya. kantor dengan membuat buku. Terus deh Mhm. gitu, jadi caranya, Jakarta kan macet banget gitu, dan Ya. aku dulu pulang pergi naik bis gitu kan. Jadi untuk menghindari aku kena macet, kantor aku tuh di Walter. Kalau kamu tahu di Walter Mhm. itu pada zaman 2014, Walter dan Tendean lagi ada pembangunan. Jadi kayak mau lewat Tendean aja Oh. tuh kayak bisa 2 jam sendiri gitu kan. Mhm. Sedangkan rumahku tuh ke arah Pancoran gitu deh. Terus deh gitu, jadi untuk menghindari macet itu, aku harus kerja dari kafe deket kantor sampai jam 11 malam setiap Mhm. hari. Aku kerjain buku Ya. Editor Live gitu. Jadi challenge-nya lebih ke manage waktu, gimana caranya on D-Day aku kerja kantoran, Mhm. kerjanya baca-baca data app gitu, nulis-nulis Ya. copywriting, tapi malamnya aku switching mode-nya menjadi illustrator untuk buku gitu sih. Challenge-nya di situ. Wow, keren, keren, keren. Berarti dari dari pagi sampai mungkin jam tujuan gitu ya, bekerja di Iya, company. Kemudian after that, Kak Dinda iya, menjadi ilustrator, bekerja sampai iya, malam. iya, benar. Dan weekend, ya, Wow, wow. Ini gitu. ya, ini Double pembelajaran job. buat teman-teman yang kreatif juga.
kalau Kak Dinda bisa ngelakuin hal ini, teman-teman tadi juga banyak yang nanya gimana caranya bisa jadi kayak Kak Dinda. Ini salah satu perjuangannya ya Kak Dinda ya. Perjuangannya itu. Sama at the same time aku juga lagi ngumpulin saving kan. Jadi di Mhm. Sabtu Minggu biasanya aku bikin workshop supaya aku bisa nambahin Oh, uang saving aku lagi gitu. Jadi wow, pada saat wow. itu gaji kantor aku 50% masuk tabungan. Jadi Mhm. ya udah selebihnya aku cari uang, masukin tabungan semua jadi itu Ya. akan jauh lebih cepat kekumpul gitu sih. Wih, keren keren keren. Berarti ini loh, mindset mindset entrepreneurnya itu udah terlatih gitu loh Kak Dinda. Lumayan. Dari dulu Ya suka kan? dagang soalnya. Oke, nah yang bikin penasaran lagi adalah waktu lanjut ya kan buku 88 Love Life itu kan ada lanjutannya yang buku self Ya, acceptance. Nah, acceptance. itu gimana sih menurut Kak Dinda sendiri tentang self acceptance? Maksudnya waktu Kak Dinda bikin ini kan pasti ada apa ya? Oh, ini ada pengaruhnya nih apa dalam mentally ya. Maksudnya kayak oh ini curahan isi hati aku nih. Oh, ilustrasinya ini seperti apa gitu. Buat aku sendiri, sebenarnya kalau kita bicara keseluruhan, buku 88 of Life kan ada 4 ya. Yang Ya. pertama itu temanya dreams, passion, Mhm. priorities, yang terakhir adalah self-acceptance. Nah, entah kenapa, setiap aku lagi proses bikin buku itu, aku tuh lagi sesuai dengan temanya, gitu. Wow. Jadi, pas ngerjain dreams, itu juga pas aku lagi kayak realizing mimpi aku tuh ada banyak gitu pada pada saat Hmm. tahun 2014. Terus tahun Ya. 2015, oke, passionku tuh sebenarnya apa sih? Oke, passion aku adalah ilustrasi dan juga entrepreneurship gitu kan. Terus di tahun Mhm. 2017, kita bikin buku adalah Dreams, Passion, Priorities. Di situ aku mulai Yes. kayak kewalahan dengan dunia freelance aku ini. Terlalu banyak opportunities yang pengen aku ambil yang ujung-ujungnya suka menghambat Mhm. aku ke depannya gitu kan. Ya. Terus yang terakhir adalah self acceptance. Self acceptance pada saat itu aku mengerjakannya sudah bukan mengenai how I accept my physical look, tapi lebih ke Mhm. how I accept that my body has a limit, yang mana aku sempat ada apa ya, badan aku tuh aku sering beberapa kali ke UGD sakit, terus aku vertigo. Oh, Terus aku baru sadar sekarang bahwa pada saat itu aku ada anxiety problems oke. yang mungkin dikarenakan oleh aku sleeping pattern-nya nggak bener, kurang kena cahaya Hmm. matahari. Terus jadi kalau masuk, aku ingat banget ada masanya di mana aku masuk 21 tuh sesak nafas, Ya. kayak hilang Oh, nafas gitu, kayak nggak bisa nafas iya gitu. iya Tapi aku iya baru sadar kos-kosan jadinya. sekarang, iya gitu. Aku baru Mhm. sadar sekarang bahwa oh aku melewati hal tersebut gitu. Jadi dulunya aku sangat passionate about everything. Aku sangat 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 ambisius untuk mencapai mimpi-mimpi aku, mencapai Hmm. goals aku. Until one day, oke, aku badan aku punya batasan. Jadi aku menerima diri Mhm. aku sendiri bahwa aku punya Ya. batasan dan aku harus istirahat, harus mengedepankan istirahat. Mhm. Jadi self acceptance Yes. for me today adalah untuk menerima Mhm. bahwa aku harus istirahat. Tadinya aku tidak mau Iya. istirahat, tidak mau tidur karena tidur itu buang-buang waktu. Nah, akhirnya aku kayak alah gitu. Wow, Gitu. oke oke. Berarti ada perubahan mindset ya. Jadi sambil waktu Kak Dinda bikin Perubahan. buku ini sebenarnya itu pembelajaran buat Kak Dinda sendiri. Iya, sangat, sangat Hmm. Wow, wow, hebat, 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 hebat. Oke, nah gitu. selanjutnya setelah Kak Dinda menempuh itu ya, kan ada pastinya berpengaruh kepada karir ya. Jadi, Hmm, wow, ada ini nih ilustrator Indonesia, Dinda Puspitasari gitu. Nah, dan akhirnya Kak Dinda bikin buku sendiri, betul ya? hmm, Buku World of Pattern. Tadi aku sempat ya. info di introduction. Nah, apa sih latar belakang Kak Dinda itu waktu bikin buku itu, Kak? Maksudnya, aku pengen punya goal kayak gini nih waktu aku bikin buku ini, gitu. Hmm. Um, aku cuma pengen punya buku pattern aja sebenarnya. Gak punya target. Gini, Oke. mungkin Okay. berangkat dari bahasa yang lebih bagus. Oke, ulang. Ya, jadi aku tuh seneng banget bikin-bikin DIY, Ah, ya, kolase, ya. journaling, Hmm, terus apa bikin-bikin ngejilid-jilid buku, semualah gitu ya. Pokoknya semua yang berkaitan dengan paperwork gitu. Terus ya. aku juga seneng banget bikin pattern. Terus sempat ngobrol sama tim publisher aku kayak, Dinda gambar-gambarnya tuh bagus-bagus, sayang mau kalau cuma diposting di IG gitu. Terus aku kayak Mhm. takut gitu. Oh, Terus akhirnya one day wow. aku Jadi kayak, justru yang ngasih ide ini tuh orang lain. iya, pihak publisher aku sempat lihat IG aku bilang, Dinda gambar kamu tuh banyak, jadiin buku aja. Aku kayak,
Gak mau, gak mau gitu. Kok malah Gitu nggak deh, pede gitu ya. gitu. Iya, kayak aku mikir, aduh siapalah aku bikin buku ilustrasi aku, ngapain ya, kita nggak ada yang beli, gitu. Terus akhirnya aku mikir, oke, kayaknya aku harus membuat suatu hal gitu tahun ini. Akhirnya aku targetin, oke, aku mau Hmm. bikin buku pattern gitu. Terus aku merasa aku tidak bisa menulis kan, jadi aku lebih bahasanya melalui visual aja. That's why bukunya ada 3 seri. Hmm. Pattern shapes, pattern flower, sama pattern my favorite things. Yang isinya adalah benar-benar hal-hal semua yang aku suka gitu sih. Hmm. Oh, oke. Nah, sebenarnya buku ini waktu udah apa terpublish gitu ya, itu tuh ramai banget Kak Dinda. Jadi kayak, Oh oh iya, ini lucu banget gitu, dan dipakai kayak flatly Instagramable banget gitu loh iya. soalnya. Nah, karena aku sempat pas Wow. acara baru publishnya itu aku bikin workshop di mana Ya. balik lagi ya, aku kan senang bikin workshop. Jadi pas 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 launching buku juga aku bikin workshop di mana activity-nya semuanya uh, menggunakan buku tersebut gitu sih. Wow. Jadi di creation kan lagi gitu ya. Ya, benar. Oke, wow, oke. Jadi tadi aku sempat baca lihat-lihat di komen nih, banyak banget yang nanya. Ini Aku sekarang salah juga mau satunya baca. kan tadi baru baru ngomongin tentang word of pattern ya. Jadi kan Kak Dinda kan sebenarnya punya style sendiri gitu loh dalam drawing stylenya. Ini Ya. dari underscore basic needs. Halo Kak Dinda, gimana sih Kak caranya untuk menemukan our own drawing style? Please tell us your journey hingga Kak Dinda punya drawing style sendiri seperti sekarang ini. Thank you. Buat aku, gimana cara menemukan style sendiri adalah dengan explore sebanyak-banyaknya. Lihat referensi sebanyak mungkin, Mhm. dari banyak medium, banyak channel, terus kayak gitu mencoba membuat apa yang kita suka gitu. Jadi coba aja semua Ya. style yang kamu anggap bagus gitu, coba recreate, tapi juga jangan berpatokan ke satu orang. Mhm. Halo. Bentar ya, Oke, oke, oke. sebentar. Ada Ya, kayaknya ya, ada ya. orang di depan deh. Ini help. Ada kayak Gojek mau nganter barang di depan Lagi rumah. masak Oh my makanan god. ya? Oke. Okay. Enggak sih sebenarnya. Oke, okay. Balik lagi ke ini Oke. ya, ke tentang stylenya. Jadi menurut aku jangan terlalu Yes. terpaku ke satu orang yang kita suka banget karena lama-lama style kita akan mirip banget Mhm. sama mereka. Itu satu. Jadi it's good to Oke. have a lot of references, a lot of medium, a lot of channels yang kita bisa lihat sebagai referensi. Itu Mhm. sih. Gitu. Oke. Jadi perbanyak referensi begitu. Oke, berarti ini ya tadi sudah terjawab dari itu tadi yang tanya, sebentar siapa tadi itu? Basic needs. Oke. Jadi perbanyak Ya, referensi dan pasti harus praktis terus ya kan, nanti lama-lama ketemu deh ya. gayanya sendiri ya. Oke, nah ini ada yang Benar. nanya, untuk tadi kan Kak Dinda kan baru membuat buku ilustrasi sendiri. Ini ada yang nanya, Kak Ya. gimana sih caranya bikin buku ilustrasi? Mau dong sarannya dari Agi Salima. Caranya, mungkin kalau aku ya, aku bikin buku itu selalu apa yang aku suka dan kebetulan publisher aku sangat welcome dengan ide-ide aku gitu. Mungkin aku sangat Hmm, beruntung di sisi itu. Mungkin kalau kalian mau juga, what I did was I put my illustrations in my blog gitu. So I put oh, my oke. illustrations out there so people can see it, so people can see what I can do through Ya. illustrations gitu. Hmm, Jadi I can suggest you to do the same thing as what I did. Tapi sekarang channelnya jauh lebih gampang kan, dengan upload ke Instagram aja orang bisa discovered udah gitu kan. notice ya. Hmm, Iya, kayak inget aja, we are using the same app as thousands of millions people. ya, betul. Yes, berarti sekarang tuh orang tinggal cari dari pakai hashtag aja udah ketemu kok, gitu ya. Iya, itu sih, gitu. Jadi menurut aku harus put yourself out there, itu yang pertama. Dan mencari apa yang Oke. kamu suka, jadi kayak kamu kebayang kalau mau bikin buku, mau bikin apa. Gitu sih. Hmm. Berarti pertama kali bikin portfolio sebanyak-banyaknya dan itu Mm-mm. harus
disebarluaskan gitu ya, Kak Dinda ya. Iya, benar. Kayak kalau diingat-ingat, aku pertama kali posting ke blog 2008. Terus baru dapat klien 2012. Kan lama. Lama Betul, banget. betul, betul. Ya, 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 ya. Gitu. Mungkin kalau sekarang mungkin nggak terlalu lama karena tadi seperti yang Kak Dinda sampaikan bahwa sekarang tuh sosial media udah rame banget, udah gampang banget untuk nge-reach orang. Kalau dulu kan mungkin blog susah ya, mungkin dulu internet Mm-mm. susah, terus dulu tuh apa sih sosial media gitu. Nah, kalau sekarang lebih Mm-mm. gampang. Mm-mm. Oke, Benar ini ada sekali. pertanyaan lagi. Dari Dewi Francis, ada role model illustration Kak Dinda yang jadi panutan dan idola? Nggak ada, bisa dibilang begitu. Mhm. Tapi aku suka banget lihat ilustrasinya. Aku selalu bilang nama-nama ini. Mhm. Marina Sitneva, dia orang Ya, Rusia, dia fashion illustrator. Aku discover dia itu karena dia juga ngerjain banyak live drawing untuk brand yang aku kerjain di Indonesia, seperti Dior dan ya. Louis Vuitton segala macam. Aku senang karyanya dia karena very detailed dan very high fashion. Kalau yang lainnya aku suka Matisse, tapi Mhm. sudah sepertinya. Aku Oke. aku tuh nggak yang terlalu inget namanya gitu loh, tapi aku senang style ilustrasinya. Ya. Aku senang yang raw, yang unfinished, yang tidak terlalu Mhm. rapi, yang warnanya vibrant. Aku senang yang kayak gitu. Wow, oke, itu sudah terjawab ya tadi Devi Francis. Oke, nah tadi Kak Dinda sempat sebutin ada live drawing. Wow, ini juga keren banget nih karena kegiatan live drawing itu sesuatu yang nggak umum di Indonesia sebenarnya. Aku baru lihat tuh waktu itu Kak Dinda kayak, hah, Kak Dinda live drawing di brand-brand fashion high end ya kayak Dior, terus ada Fendi, ada Louis Vuitton, terus banyak lagi. Itu mungkin kalau sebutin satu mall kali. Nah, Kebetulan itu satu mall Plaza Indonesia. jadi satu mall semuanya. Oke, nah itu gimana sih Kak Dinda awal awal mulanya how you start this thing gitu kayak ini nggak umum tapi kok Kak Dinda tuh bisa ngelakuin hal ini gitu. Ini lumayan ajaib dan aku percaya hidup aku tuh ada sparks here and there gitu. Jadi Wow, ceritanya benar benar adalah benar. gini, aku kan nulis blog, terus kayak gitu aku kenal dengan teman aku namanya Sabrina. Sabrina ini dia punya usaha kayak apa ya, jual beli tas luxury bags tapi second Ya. hand gitu. Terus kayak gitu di acara launchingnya dia bikin di Plaza Indonesia tahun Mhm. 2015. Dia minta aku datang sebagai host as a blogger gitu. Oh, Tapi wow. aku tidak merasa pede on camera, aku tidak merasa pede datang sebagai host gitu kan. Terus aku bilang ke Hmm. dia, what if I come to your event, but I do ini live drawing gitu. Terus aku juga kayak pas itu aku sempat ngeliat illustrator di New York ngelakuin hal tersebut Mhm. gitu. Terus aku pikir, I think it's good ya untuk nyobain, toh nggak dibayar, toh juga nggak ada Hmm. salahnya lah intinya gitu. Ya, Akhirnya aku coba bilang ke aja temen tadi aku, itu. gue akan coba aja gitu. Aku bilang ke temanku, gue akan charge per orang 50.000, tapi semuanya akan gue sumbangin ke yayasan yang bekerja sama dengan temanku ini. Nah, Mhm. kekumpul lah sekitar kayak 1 jutaan, 1,5 juta gitu. Itu Berarti pertama banyak kalinya banget dong drawing, 50 gambar. banyak, lumayan gitu. Wow, oke. Terus pada saat itu banyak yang digambar, itu juga ngerjainnya kalut banget karena pengalaman pertama, Mhm. sangat banyak pelajaran yang aku ambil. Dari semua orang yang aku gambar itu, setelahnya ada yang kontak aku, nanya, Dinda mau nggak kamu gambar di event teman aku, private event untuk bridal shower. Terus aku Mhm. pikir, oke. Terus dia nanya rate-nya berapa, terus aku coba, oke sekian, coba-coba, ya kan. Ya. Coba-coba, aku kalau ngasih kayak gitu, aku kasih juga berapa jam, berapa jumlah ilustrasinya, Mhm. apa yang aku submit ke mereka, output apa yang akan mereka terima, gitu, dari live drawing Ya. tersebut. Berarti udah jelas di awal. Terus, iya, aku selalu memperjelas di Ya. awal, gitu. Terus, kayak gitu, akhirnya mereka agree, ternyata temanya Dior. Itu adalah bridal Wow. shower, temanya Dior, gitu. Pas aku datang Oke. kayak, wow, so Dior, gitu. Oke, udah selesai. Terus aku gambar lah itu di situ event itu. Nah ternyata salah satu guestnya adalah timnya Dior yang di Wah. Halo. Oke. I'm Iya, sorry, iya, I'm iya, udah, sorry. udah. Ada I'm sorry telepon guys, lagi dari ya? tadi ada yang nelfonin aku. Kayaknya ada yang mau nganter paket, terus aku nengok dulu. Sorry ya. Oke. Iya, 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 nggak apa-apa. Jadi salah satu guestnya itu adalah timnya Dior Indonesia kan.
Akhirnya dia nanya, Dinda, kamu mau nggak drawing buat dia? Terus gue kayak, ternganga. Ya udah, itu di tahun 2015 akhirnya aku terima email dari mereka, ya udah confirming bahwa aku akan drawing kapan. Ya udah, Mhm. sampai tahun 2020 ini aku Dior masih menjadi klien aku udah 5 tahun. Dan bisa dibilang Wow. most of luxury brands yang ada di Plaza Indonesia, termasuk Plaza Indonesia adalah klien aku juga gitu. Jadi ya gitulah. Jadi kalau Hmm. dipikir-pikir ya, awalnya kan aku tidak cari uang. Awalnya aku cuma kayak, oke, mau nggak gue Betul. gambarin, terus gue sumbangin lagi. Terus dari situ malah aku ketemu dengan ajaib lah gitu, rasanya kayak Iya, iya, aneh iya, ya iya, gitu. iya. Iya, 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 ajaib Gitu banget, sih. ajaib banget. Jadi sebenarnya apapun yang Kak Dinda lakukan, jadi awal-awalnya tuh ini tuh kayak step by step gitu ya Kak Dinda ya. Kayak aku coba ini Iya, deh, tahu-tahu buka jalan lagi ke arah yang ke sini, buka iya, lagi jalan yang lebih baik lagi gitu ya. iya, bener gitu. Wow. True. Ini jadi buat teman-teman nih, apapun dicoba aja. Tadi kata Kak Dinda ya, coba Iya, aja gitu. Karena who knows gitu, tahu-tahu ada lagi buka peluang yang baru lagi, buka peluang baru iya. lagi. Sampai sekarang pun aku masih suka insecure. Oh, Um, wow. Padahal kita sangat-sangat semua insecure. ngidolain loh. Padahal kayak, aduh bagus banget sih gambarnya. Iya, mungkin gini, aku baru sadar bahwa aku akan berkurang banget insecurity-nya mengenai karya aku kalau aku udah ngobrol dengan orang lain. Aku udah punya cat gouache 3 tahun, tidak pernah aku pakai. Sekarang ada waktunya aku pakai, oh ternyata aku suka banget gitu.